Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Lalu Rusli Hadi. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat, alhamdulillah. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa malam ini kita akan melakukan coaching. Apakah Bapak sudah siap? Siap, Ibu. Oke, Bapak. Boleh Bapak menceritakan apa masalah yang akan Bapak utarakan pada malam hari ini? Saya ingin bercerita sedikit tentang ada satu murid saya yang ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, dia sering fokus, dan karena tidak fokus, akhirnya dia sering mengganggu teman-temannya yang lain. Jadi teman-temannya yang lain juga ikut main dengan mereka, akhirnya semua tidak terfokus dengan materi yang saya ajarkan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Oke, sejauh ini apa tindakan yang Bapak lakukan terhadap anak? Sejauh ini saya pernah melakukan pertama pendekatan emosional terlebih dahulu pada murid ini. Kira-kira apa yang menyebabkan dia sampai seperti itu? Tidak memperhatikan saya, tidak fokus ketika saya mengajarkannya materi. Kemudian selain itu juga dia mengganggu temannya yang lain sehingga ikut tidak fokus dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian berikutnya saya juga pernah mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya melihat bahwa kecenderungan murid ini adalah dia lebih kepada gaya belajar kinestetik atau langsung mempraktikkan caranya. Apa dasar-dasar yang menggerakkan Bapak untuk menuju tujuan tadi dengan segala langkah-langkah dan strategi yang Bapak sudah lakukan? Kira-kira tujuan Bapak melakukan strategi tadi itu untuk apa? Saya ingin melihat murid ini fokus ke menerima proses pembelajaran. Dan yang kedua, saya tidak ingin melihat murid ini juga mengganggu temannya yang lain, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi kalau dia tidak fokus, walaupun dia tidak fokus mengikuti pembelajaran, tetapi tidak mengganggu temannya yang lain, mungkin akan lebih ini Bu ya, akan nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau dia sampai mengganggu temannya yang lain, itu saya rasa tidak pas sekali karena akan mengganggu proses pembelajaran itu sendiri. Iya, tentunya ketika Bapak sudah menyusun strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan tadi, Bapak banyak menemukan halangan atau hambatan. Apa saja halangan atau hambatan yang Bapak temui di dalam proses menuju tujuan tersebut? Hambatan yang saya temui ketika saya menerapkan strategi itu adalah murid ini tetap saja melakukan usil lah dengan temannya yang lain, sehingga saya rasa strategi yang sudah saya terapkan itu tidak berjalan dengan baik. Mungkin saya akan menerapkan strategi yang lebih baik lagi agar murid ini mampu nantinya lebih fokus dan tidak mengganggu temannya yang lain. Jadi Bapak menerapkan strategi pendekatan sosial emosi, kemudian Bapak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi ternyata Bapak belum berhasil juga mencapai tujuan yang Bapak inginkan, yaitu membuat anak ini menjadi fokus dalam pembelajaran. Kira-kira ada langkah lagi nggak Pak yang bisa membuat anak ini menjadi
ini lebih tertarik, lebih fokus, dan lebih termotivasi dalam pembelajaran menurut Bapak? Saya kira saya ingin menerapkan segitiga itu sih, Bu. Saya panggil anaknya, kemudian menyampaikan bahwa ada nilai-nilai yang seharusnya kita laksanakan dalam proses pembelajaran itu. Jadi dengan begitu mungkin murid ini akan mampu paham dan akan memunculkan sendiri motivasi intrinsiknya agar mampu lebih menghargai keberadaan saya sebagai guru ketika berada di dalam kelas, dan juga tidak mengganggu teman-temannya yang lain, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik, murid ini bisa fokus, dan teman-temannya yang lain juga bisa fokus untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, Bapak. Selain Bapak melakukan segitiga restitusi dengan tujuan untuk menyadarkan si anak tentang pentingnya menghargai orang lain, tentang ada guru yang siap memberikan dia sesuatu yang menarik, ada tidak langkah-langkah lain yang akan Bapak munculkan di dalam pembelajaran yang sekiranya membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik bagi mereka, apalagi Bapak mengajarkan pembelajaran olahraga yang tentunya banyak hal menarik yang ingin mereka ketahui di dalam pembelajaran, misalnya Bapak dalam media. Ya, Ibu, sesuai dengan anak asesmen diagnostiknya, sebenarnya anak ini memiliki gaya belajar yang kinestetik begitu. Ketika praktik, saya lihat begitu antusias dan juga bersemangat untuk melakukan praktik-praktik yang sekiranya itu menjadi materi pelajaran di hari itu. Selain itu juga saya lihat cenderung murid yang satu ini ketika melakukan praktik-praktik dalam olahraga itu dia lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Begitu. Oke, Bapak sudah menemukan salah satu sisi positif dari anak tersebut, nggih? Dari sisi positif itu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sehingga anak ini akan merasa dirinya itu lebih dihargai dan akan merasa dirinya itu lebih dibutuhkan di dalam pembelajaran Bapak? Ya, pertama hal yang akan saya berikan adalah aplaus dulu kepada dia karena sudah menunjukkan hasil kerja yang baik. Kemudian berikutnya mungkin saya akan menjadikan dia tutor sebanyak mempraktikkan apa yang sudah dia praktikkan dan mengajarkannya kepada yang lain gitu. Oke, Bapak. Kira-kira apa keuntungan dan kerugian dari pilihan-pilihan yang strategi-strategi yang Bapak pilih tadi? Keuntungannya adalah anak ini setidaknya bisa fokus untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah dia tidak mengganggu teman-temannya yang lain, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian kalau kekurangannya adalah ketika saya melakukan tutor, saya tidak begitu yakin bahwa teman-temannya yang lain itu bisa fokus untuk memperhatikan bagaimana murid ini memperhatikan pelajaran yang saya berikan, begitu. Oke, Bapak, dari keuntungan dan kerugian tadi tentu Bapak sudah memiliki strategi-strategi untuk memulainya dan sudah memiliki rancangan-rancangan yang sangat wow untuk dilaksanakan, Pak, ya. Kira-kira kapan Bapak akan memulai datang strategi tadi yang sudah disampaikan? Saya ingin memulai tindakan ini di pelajaran berikutnya. Kalau hari ini, kalau